Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan saya Meidira Silvana, selaku pembawa acara pada kegiatan Civil Talk pada malam hari ini, tepatnya pada tanggal 2 Juni 2025. Sebelum memulai kegiatan Civil Talk pada malam hari ini, ada baiknya ada sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung. Kepada Kahim maupun Wakahim dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelumnya izin kepada Bang Fazlul dan kawan-kawan yang saya banggakan yang pada malam hari ini mengikuti kegiatan kita berjumpa dengan abang-abang alumni pada malam hari ini. Harapan saya untuk kegiatan pada malam ini setidaknya kita dapat saling sharing, utamanya terhadap kawan-kawan 23. Outputnya silakanlah bertanya kepada Bang Fazlul apa saja yang mungkin kalian penasaran, baik itu di bidang sipil utamanya dan khususnya jika ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait mungkin himpunan atau bahkan dunia kerja, silakan ditanyakan. Dan sesuai dengan tema kita, mungkin nanti Bang Fazlul bakal banyak bercerita gimana dari sudut pandang Bang Fazlul terkait perkuliahan, perkembangan apa aja yang ada di kampus, dan sampai saat ini gimana sih POV Bang Fazlul yang hari ini sudah bukan lagi mahasiswa, sudah meranah pada dunia kerja, melihat kawan-kawan yang hari ini mahasiswa dan lagi berproses di kampus. Nah, mungkin pesan saya kepada kawan-kawan angkatan 23 utamanya, silakanlah manfaatkan beberapa menit, beberapa waktu ke depan untuk kita saling mencari ilmu. Karena gak gampang loh untuk kita bisa mengumpulkan waktu setidaknya berjumpa dengan abang-abang alumni. Dan makasih juga kepada Bang Fazlul karena sudah mau meluangkan waktu pada malam hari ini, setidaknya untuk sedikit bercerita lah kepada adik-adik abang yang di angkatan 22 sama 23. Mungkin itu sih dari saya. Semangat buat kawan-kawan 23 dan makasih banyak buat Bang Fazlul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Bang Fazlul yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada Zoom pada malam hari ini. Untuk sesi selanjutnya bakalan ada pemaparan materi atau sharing mengenai seputaran perjalanan Bang Fazlul. Untuk lebih lanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk moderator dipersilakan. Baik, izin perkenalkan saya Puji Anggraini selaku moderator pada acara Civil Talk pada malam hari ini. Kita lanjutkan saja untuk pemaparan materi dari Bang Fazlul. Kepada Bang Fazlul dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya dan meluangkan waktu untuk sharing session ya. Bahasanya Civil Talk ya, tapi kita di sini sharing aja ya. Jadi kita interaktif aja. Nah, ini coba kita saling diskusi, saling ngobrol. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Kahim ya, ini sama Wakahim Ali Chandra ya. Kemudian sama pembawa acara dan moderator Puja sama Medira. Terima kasih. Suara saya terdengar nggak? Jelas nggak? Jelas, Bang. Jelas ya. Noise nggak? Bisa suara-suara yang Dengar lah. Aman, Bang. Aman ya. Sorry ya, saya sebenarnya lagi di coffee shop lah ya. Ya, kita ibaratnya kayak diskusi sambil nongkrong aja ya. Mungkin kalian nongkrongnya di rumah lagi laporan ya. Oke, untuk singkat waktu, abang perkenalan dulu ya. Sebentar ya, abang buka untuk slide-nya dulu. Ini kelihatan nggak ya?
Kelihatan banget. Kelihatan ya? Ini slide-nya kelihatan ya? Kelihatan banget. Oke. Oke, thank you ya kepada HMTS ya terutama, terus anggota-anggota HMTS juga terima kasih atas waktunya yang sudah berikan untuk saya ya untuk sharing session dan berbagilah kepada teman-teman HMTS. Nah, untuk sudah data ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fazlul Rahman Nur, biasa dipanggil Fazlul. Kalau di sini di pekerjaan dipanggil Zul. Saya lahir di Pangkal Pinang, 27 Juni 1998. Alamat saya itu nggak jauh dari ini ya, tempatnya si Puja ya. Saya di Bukit Sari, Kecamatan Merunggang, Pangkal Pinang. Nah ini saya belum update ya, pekerjaan saya sekarang sebagai civil engineer di salah satu perusahaan multinasional ya, jadi perusahaan asing lah, yaitu perusahaan Jepang. Nah, untuk project ada beberapa project yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Ya singkatnya ada beberapa project lah. Terakhir kali saya dijaga. Ini belum diupdate ya. Jadi yang termasuk saya terakhir di pembangunan apartemen di BSD ya. BSD City Tangerang Selatan. Seperti itu. Mungkin CV-nya segitu aja ya. Jadi kita sama-sama tanya aja ya. Teman-teman, makasih ya. Terima kasih hadir di sini meluangkan waktunya, karena tidak semua orang yang bisa hadir di sharing session kali ini. Nah, mungkin keterbatasan waktu atau mungkin masih banyak ini ya pekerjaan ya. Mungkin teman-teman juga masih banyak laporan juga menyempatkan waktu. Terima kasih. Nah, ini salah satu materi dari saya. Saya pengen sharing session kemarin dari Pak Wakahim minta untuk POV alumni ya. Terus saya kasih saran untuk salah satu temanya itu civil engineering di sektor chemical manufacturing. Nah, gimana sih gitu? Civil engineering di sektor chemical manufacturing itu sendiri. Oke, kita lanjut dulu. Nah, teman-teman, saya mau diskusi ya, interaktif ya. Nah, kira-kira yang kalian tahu prospek untuk civil engineer itu seperti apa sih? Kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kerjanya setelah itu jadi apa gitu? Kontraktor, surveyor mungkin bang, konsultan, perencana. Paling itu sih bang yang umumnya orang tahu lah ya. Saya juga pribadi. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Jadi ya, apa prospek kerja civil engineer yang kalian tahu? Nah, benar ya, jadi ya kontraktor, konsultan gitu ya, PNS mungkin kan, ya bisa jadi akademisi ya, dosen mungkin. Jadi itu sebenarnya nggak salah, itu benar. Pada umumnya prospek kerja civil engineering itu yang kayak dijelasin tadi sama rekan kita juga gitu. Namun ya prospek kerjanya juga tidak hanya sebatas itu. Mungkin selain ini bisa kalian sebutkan nggak salah satunya apa? Ada lagi nggak? Apa kira-kira? Yuk kawan-kawan, ada yang tahu dah. Ini nggak? Puja gimana Puja?
Kalau lihat apa LinkedIn dari CV abang sih banyak banget loh. Bisa jadi project planning, ahli aplikasi, marketing, struktur analis, Ya, political Iya. science. Banyak itu banget. detailnya ya, itu detailnya. Oh, Ya, itu detailnya. Jadi, eh nah, kita tuh punya apa prospek yang sangat luas ya. Jadi sebelum abang kuliah di apa civil sendiri, abang pernah searching gitu di internet apa aja sih prospeknya. Ternyata prospeknya itu sangat luas ya. Jadi memang karena prospek kerjanya luas, abang ambil gitu. Salah satu apa keputusan abang untuk mengambil itu gitu kan, mengambil civil. Nah ternyata awalnya juga saya berpikir seperti yang kayak rekan kita bilang tadi, di kontraktor, konsultan, PNS ataupun akademisi gitu jadi dosen. Nah, setelah abang menelusuri apa lebih jauh ternyata prospeknya itu sangat luas sekali gitu. Nah, apa aja sih gitu. Nah, kita bisa lihat ternyata civil engineer tuh punya prospek yang sangat luas seperti bisa di bidang mining atau pertambangan, terus oil and gas itu apa gas and minyak ya, terus petrochemical industry, petrochemical, terus ada FMCG. FMCG itu fast moving consumer goods. Nanti abang jelasin ya apa ya gitu. Nah terus ada energy and renewable research, kemudian ada water and wastewater management, kemudian ada residential atau property, ya, kemudian ada estate. Estate itu kayak like perkebunan. Nah, biasanya estate kan. Kemudian ada power industry. Power industry bisa di PLTU atau di apa PLN dan lain-lain gitu. Ya. Mungkin kita apa untuk apa sedikit ini ya. Saya coba untuk membuka pandangan kita dulu untuk saat ini sebelum saya masuk ke apa sektor chemical manufacturing tadi ya. Saya buka dulu ya salah satu ya. Mining itu kita ada uang di mana aja gitu. Mungkin teman-teman juga akan apa setelah kerja juga akan cuma menurut saya mulai dari saya harus sudah mulai tahu gitu. Nah di mining kira-kira kita itu bisa kerja di mana aja sih? Ada info nggak? pemetaan. Mungkin pemetaan habis itu perencana bangunan juga bang ada. Iya betul. Betul. Ada lain? Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Pengembangan kawasan industri bang. Lebih ke miningnya mungkin bisa ke mining. Yang lain kira-kira? Iya boleh. Siap. 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 Ya. Ya, oke, betul ya. Betul, semuanya betul. Nah, jadi ada beberapa perusahaan tambang yang di Indonesia itu membutuhkan civil engineer. Nah, apa sih pekerjaannya di tambang tuh? Itu kita juga bisa bener ya tadi surveyor juga bisa, terus juga sebagai planning untuk pengembangan kawasan pertambangan juga bisa. Kemudian sebagai engineer kayak kalau di teman-teman saya itu lebih ke hauling road ya. Jadi perencanaan hauling road itu jalan tambang namanya. Terus perencanaan pit tambang itu kan ada jalan tuh. Misal kita ada pit tambang yang dalam banget, terus kita bikin apa namanya jalannya itu jalan yang mengelilingi ke dalam itu untuk akses si alat beratnya. Itu juga kita yang merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya itu. Tuh. Kemudian kita menghitung stabilitas lerengnya agar si pit tambangnya itu tidak longsor ya. Itu salah satunya. Nah, contoh besarnya itu di PT Freeport. Ya, PT Freeport itu ada pit. Jadi pit terbuka ada, kemudian tambang di bawah tanahnya ada juga. Jadi kita bikin lorong untuk si
alat beratnya masuk juga itu adalah tugas kita sebenarnya gitu. Terus ada beberapa perusahaan ya kayak Amazon, terus Bumi Resource, kemudian ada Pama juga, mungkin pernah dengar ya Pama. Nah kemudian Aginpro, kemudian United Tractor. Nah kok United Tractor butuh kita sih gitu. Nah United Tractor itu bukan ini ya, bukan hanya alat berat ya, tapi dia juga salah satu kontraktor tambang ini minus. Mereka punya alat berat gitu, tapi untuk apa, menambang gitu. Jadi tambang itu juga punya kontraktornya, jadi punya kontraktor. Jadi ownernya itu nggak melulu mereka yang mengerjakan, tapi dia ngasih pekerjaan ke kontraktor ini. Ada Aman, ada Merdeka Copper Gold, ada TIS, itu yang terkenal ya, yang abang ambil. Jadi luas, jadi civil itu dibutuhkan di dunia pertambangan. Ya, ada ini nggak? Pertanyaan nggak kira-kira? Itu sekarang belum sih. Belum ya. Tapi tahu ya perusahaan-perusahaan ini. Kalau dari semua nih paling 3 dari yang abang tunjukin yang saya tahu ya, Freeport, Anton sama Pama. Ya mungkin yang ini ya terkenal tuh Freeport, Stanley, dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Karena ini top 10-nya ya. Abang ngambil top 10, jadi top 10 perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Baik BUMN maupun yang swasta nasional atau yang multinasional juga ada. Di sini multinasional, kemudian Merdeka Copper Gold juga multinasional. Jadi dia perusahaan luar yang apa menanamkan modalnya itu di Indonesia. Jadi bahasanya itu dengan skema PMT, menanamkan modal asing gitu. Gitu lah. Sebentar. Ya, nah lanjut ya. Di oil and gas. Oil and gas itu apa aja sih? Kenapa sih butuh gitu? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih orang oil and gas itu apa? Sarjana civil engineer. Kenapa? Ada yang tahu nggak kerja? Kalau di oil and gas nih kan kebanyakan di lepas pantai bang ya. Kemungkinan peran sipil tuh terutama ya planning pembuatannya lah ya, struktur bangunan lepas pantai itu macam-macam. Dan mungkin ada juga ke airnya sih kemungkinan. Ya, benar. Ada lagi yang lain nggak kira-kira yang tahu? Apa sih? Yang lain ada pendapat kira-kira apa sih gitu? Kita benar di oil and gas itu apa gitu? Teman-teman angkatan 2022 23 itu yang tahu. Ada nggak? Nggak ada ya. Mungkin benar ya, benar kata ya rekan kita tadi. Itu salah satunya benar. Cuma apa? Luas banget ya, bukan hanya sekedar planning juga ya. Jadi apa? Contohnya kita di Pertamina itu bukan apa? Civil engineer itu bukan hanya di planning dan constructionnya aja. Kalau planning dan constructionnya aja itu kan hanya sekedar setelah selesai udah. Tapi di sini ada sisi maintenance-nya. Jadi civil itu juga ada sisi dari maintenance-nya juga untuk bagaimana si plan-nya dari oil and gas ini itu bisa bertahan sampai lifetime-nya. Nanti abang akan jelaskan di ujungnya. Berarti kenapa sih kita perlu nge-maintenance itu? Kenapa civil engineering harus nge-maintenance itu gitu lah? Karena di situ adalah area yang sangat hazardous, berbahaya, yang dimana kita harus juga memaintain seluruh fasilitas sipil yang ada di sana, infrastruktur yang ada di sana. Nah itu salah satu alasannya kenapa kita dibutuhkan di sana. Nah, mungkin teman-teman tahu dari perusahaan-perusahaan ini untuk oil and gas. Yang nggak tahu yang mana, yang nggak tahu aja dulu, yang nggak tahu yang mana. Paling
Conoco Phillips, British Petroleum, ExxonMobil, APR tuh kurang loh. Tapi dari 1 sampai apa Pertamina, Chevron, Petronas, Eni itu tahu. Oke, oke. Ya, jadi di Indonesia itu ada 10 ya, yang ya, top 10-nya lah gitu. Mungkin kita kadang-kadang nggak tahu gitu. Ada nggak? Kalau Chevron tahu ya Chevron. Tahu bang? Chevron tahu. Petronas tahu dari Indonesia. Ya. Phillips. Nah itu kurang tahu itu saya bang. Tahu ya. Kalau di apa? Di Indonesia tuh ada ini nih, ada apa namanya? Kalau kalian apa namanya? Ke Jakarta atau apa? Itu ada pomnya sendiri gitu. Eni tahu ya Eni? Merek apa ini? Kalau Eni nih saya lihat lambangnya itu di perusahaan kayak apa ya, PT pembuatan kapal kalau nggak salah, tapi nggak tahu juga, mirip soalnya lambangnya. Eni itu bisa di poli, aki. Kalau British Petroleum pernah lihat nggak? Belum kan? Belum ya. Jadi pas Pertamina kemarin kena isu ini ya, isu apa namanya? Kalian tahu kan isu Pertamina kemarin? Yang ini ya bang, apa, Pertama ron itu ya, pertama gitu. ya, jadi Tamas itu apa di ini ya? Ya sih, harus jadi palet ya itu. Tahu kan ron dan apa? Nggak tahu. Dia tuh octane number lah, jadi itu yang menentukan ini ya kualitas dari sini dan itu. Nah BP ini salah satu yang orang-orang tuh cari kalau apa waktu pas Pertamina ada isu, orang-orang itu pada ke BP atau British Petroleum sama ke Shell. Nah itu ExxonMobil juga ya namanya Indomobil ya waktu pom bensin itu. Ya, mungkin kalau di luar kalian akan menemukan banyak. Terus yang lainnya juga AKR ini juga punya orang Indonesia juga, ya bagian apa oil and gas juga. Tapi kayak AKR ini banyak, bukan hanya di oil and gas. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kenapa sih engineering itu dibutuhkan di oil and gas? Ya. Itu tadi ya, mulai dari planning, mulai dari konstruksi sampai pelihara sampai si plan itu bisa bertahan sampai berpuluh tahun. Itu ada tugasnya setelah engineering juga. Ini saya harus jelaskan di ujung kenapa gitu. Nah, petrochemical industry. Kira-kira tahu nggak perusahaan apa yang petrochemical industry? Si hal baru sih bang, kalau Petro ini. Baru ya, nggak tahu ya. Iya bang. Ini mungkin ada yang tahu dari semua ini. APP Sinarmas, APP, Lotte nih nggak pernah sih. Itu sih, 2 itu sih bang. oh dua. Ya Lotte Chemical, terus ada Nippon Shokubai, APP Sinarmas. APP tuh nggak APP apa? Tidak tahu bang. Asia Pulp and Paper ya. Jadi dia perusahaan kertas. Gitu. Terus ada Chandra Asri, terus ada apa? Asahi Mas, Chemical ya. Kemudian ada Barito Pacific, ada Indorama. Dan ada Pusri ya, dekat-dekat kita ada Pusri juga. Itu termasuk petrochemical industry. Nah, kenapa namanya petrochemical nanti saya juga akan ada jelaskan, karena kan kita kan lebih ke chemical manufacturing ya. Nanti akan saya jelaskan ini. Nah, yang FMCG itu tahu nggak? Belum bang. FMCG ya. Jadi FMCG ini apa? Salah satu industri yang dimana kita mengolah bahan mentah menjadi produk jadi ya, yang consumable ya. Jadi produk yang consumable. Contohnya nih, pernah lihat lah kan ya di produk-produk makanan kita sehari-hari atau apa produk rumah tangga sehari-hari ya. Di FMCG itu kita kadang dibutuhkan juga gitu. Kenapa gitu? Alasannya sama kayak si apa ya gas atau petrochemical, alasannya sama. Bagaimana mereka ini apa produksinya nggak terganggu dengan kondisi yang dimana ada fasilitas yang rusak, infrastruktur yang rusak, gitu kan. Jadi lebih ke mereka mungkin ada
perencanaan untuk ke planning pabrik baru dan segala macam itu ada peran kita juga misalnya. Tahu semua lah ya ini ya. Tahu lah ya. Sebenarnya kita pakai semua. Ini FMCG namanya. Jadi industri FMCG. Mana kita tuh produksi untuk sehari-hari gitu. Nah, salah satu FMCG yang lain tau nggak? Kira-kira? Yang kita pakai sehari-hari. Ayo tebak. Mungkin teman-teman sering nih kalau lagi nongkrong, kalau lagi apa nyantai, biasanya pasti pakai nih merek-merek ini. Kalian tahu nggak kira-kira? Udang garam bang. Ya, benar. Hah? Oh, iya. Sekarang. Benar. Jadi industri rokok juga salah satu FMCG ya. Jadi yang kita pakai ya dari mulai bakal sampai jadi rintingan rokok ya gitu ya. Ya enggak? Nah ternyata di sini juga butuh gitu. Kenapa butuh gitu? Karena bentukannya yang manufacturing sebenarnya. Manufaktur gitu. Jadi dia buat dari bahan apa jadi bahan yang jadi gitu. Kenapa butuh kita gitu kan? Sebenarnya alasannya sama sih. Mereka punya wastewater management airnya itu mereka kelola menjadi air yang baku setelah mereka pakai berulang-ulang gitu. Terus mereka juga punya pabrik, mereka punya kantor, mereka punya perencanaan ke depannya untuk ekspansi. Itu butuh kita semua gitu. Ya. Oke, FMC itu bener ya, ada di Gunung Garam ya. Tahu semua kan rokok-rokok itu? Tahu nggak? Tahu bang. Rokok semua isinya nih bang. Tahu nggak Dental Group? Nah, itu nggak tahu tuh bang. Oh nggak tahu ya. Kalau Majorono, Kudus, Udah Jurono nggak tahu tuh bang. Jarum, Wisma, apa nih? Wismilak Bismillah nih. tahu ya. Bujangan Sempurna Pernah tahu. rasain nggak? Pernah rasain ya. Jadi ini ya Kelas Mile juga ini dari salah satu nih Majorono Kudus ini produknya Kelas Mile gitu. Bener ya sih ini tadi ya FMCG ya. Nah, kemudian ada di Energy and Renewable Research. Jadi di mana kita mencari sumber daya. Cari sumber daya itu butuh sipil juga ternyata. Biasanya anak-anak geoteknikal itu dilibatkan nih dalam dunia energi and renewable research ini gitu. Nah ini ada salah satu perusahaan-perusahaannya Adaro tahu lah ya Adaro ya. Adaro Energi tahu ya. Ya ini salah satunya mungkin kalau ada teman-teman cari-cari gitu pasti banyak lah bukan hanya ini doang gitu. Banyak CBRE gitu kan mungkin jarang terdengar cuma yang sering tuh Adaro ya Adaro sering terdengar. Nah ini butuh kita juga gitu karena mereka lebih ke dalam eksplorasi energi atau membuat energi baru gitu ya gitu bisa dalam dunia batu bara ataupun mungkin kalau pernah dengar itu yang membangkit listrik tenaga mikrohidro tahu kan? Membangkit listrik tenaga mikrohidro itu juga salah satu dibutuhkan juga kayak ya. Nah, residensial atau properti ini banyak banget nih. Kalau di seluruh Indonesia tuh banyak lah ya. Nah, kalau residensial kita di bagian apa sih gitu? Tahu nggak? Atau properti? Lebih ke ini ya bang, apa? Promosi kayak apartemen gitu ya atau apa? Bang gitu. Marketing dong. Ya, ya marketing. Iya enggak. Kita sipil. Tapi marketing boleh juga boleh. Jadi ini ya contoh-contoh perusahaannya ya. Nah di residensial ini dibutuhkan tenaga dari civil engineer. Nah, pengalaman yang abang sebelumnya itu di apartemen itu salah satunya ya. Jadi pembangunan residensial atau properti seperti apartemen itu. Nah kalau kemarin saya ownernya itu dari Perumnas, jadi bawaannya ya dari Perumnas ya, Perumahan Nasional dia bikin
perumahan tapi vertikal ya ke atas. Nah itu salah satunya. Kita dibutuhkan juga. Nah dibutuhkan di semua ini ya, di konsultannya, di kontraktornya, bahkan di perumahannya sendiri gitu. Nah di perumahan sendiri itu ada ahli civil engineer-nya gitu. Itu ini ya, tahu kan perusahaan-perusahaan ini? Cuma dua yang saya tahu bang, Wika sama PTPP. Oh, ya, jadi Wika punya apa lini bisnis yang ke arah ini ya, apa, properti gitu ya, sama PP properti. Alam Sutra tahu Alam Sutra? Tahu bang, tahu. Tahu. Ah, belum sedaya grup ya. Alam Sedaya tahu ya? Di PIK ya. Kalau proyek-proyeknya banyaknya di PIK ya. PIK 1, PIK 2 itu. Ciputra ya, ataupun Summarecon pernah dengar juga ya. Nah ini yang terkenal ya, Sinar Maslen juga. Yang memang pernah dipanggil itu di Sinar Maslen sama di Papua Group. Itu pernah, tapi sampai wawancara ada. Itu pernah. Nah, kita lanjut ya pembahasan kita itu di apa civil engineering in petrochemical manufacturing. Nah, gimana nih? Tahu nggak posisinya civil engineer di petrochemical manufacturing? Gimana? Ada ini nggak? Ada ide nggak, Wira? Bentar ya. Jadi civil engineering in petrochemical manufacturing. Jadi bagaimana apa civil engineering memegang peranan penting dalam dunia petrochemical manufacturing? Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kok bisa gitu kan? Apa civil engineering di petrochemical manufacturing? Nah kita harus tahu dulu nih petrochemical itu apa, manufacturing itu apa, gitu kan? Secara definisinya. Nah petrochemical itu segala proses produksi kimia yang dimana raw materialnya berasal dari oil and gas. Nah, biasanya itu dominan raw material yang digunakan pada industri petrochemical di Indonesia itu adalah etilen. Nah, yang dimana senyawa itu C2. Nah, manufaktur itu apa gitu kan? Nah, manufaktur itu adalah proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi dalam rangkaian aktivitas produksi yang sistematis, baik dengan bantuan manusia, mesin atau gabungan keduanya. Nah, industri ini mencakup berbagai sektor otomotif, makanan, elektronik, tekstil, dan lain-lain ya. Seperti yang tadi ya. Sebelum-sebelumnya tadi itu ada yang bagian manufaktur yang FMCG juga manufaktur gitu dan lain-lain gitu. Nah, kita tahu kan maksudnya seperti apa? Petrochemical tuh yang namanya dari petro ya. Petro itu berhubungan sama oil and gas ya. Ada yang pernah dengar nggak istilahnya? Kira-kira seperti apa? Ada yang punya wawasan lain mungkin terkait ini? Oke, jadi yang namanya petrochemical artinya si raw materialnya itu berasal dari oil and gas gitu. Baik itu oilnya itu bisa jadi etilen, metana, ataupun yang lainnya. Nah, dan gas itu macam-macam ya. Nah, kalau di industri petrochemical di Indonesia, dominannya itu mereka menggunakan etilen ya sebagai raw material. Raw material itu dalam artian itu adalah bahan mentahnya. Gitu. Nah, etilen ini bisa diproduksi jadi berbagai macam produk ya. Nah, produknya itu bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Apa sih contohnya? Etilen ini bisa jadi apa gitu? Coba ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak? Jadi etilen ini itu melalui proses petrochemical itu bisa jadi bahan baku untuk produk kayak plastik. Plastiknya itu ada plastik PP, ada plastik PE, kemudian ada PVC, terus ada macam-macam ya. Itu bisa jadi untuk otomotif juga bisa kayak
kaca filmnya mobil itu bisa juga, itu bisa dijadikan seperti itu. Nah, petrochemical ini itu sangat dibutuhkan di Indonesia karena apa? Karena kehidupan saya kita butuh contoh kayak pipa PVC, terus plastik-plastik kayak kita tumbler kita minum, terus kayak plastik apa ya, Tupperware kita misalnya Tupperware ya, terus kayak apa perabot ya, ya itu tuh semuanya dari ethylene gitu. Kalau kalian mungkin tahu ya itu dari ethylene semua. Ya, itu bisa dijadikan produk seperti itu. Gitu. Siapa nih yang baru tahu? Saya bang. Oh, yang lain berarti udah tahu yang lain. Namanya aja petrokimia apa chemicalnya aja saya baru tahu ini bang. Nggak baru tahu ya. Jadi bahan dasar dari ethylene itu sendiri itu bisa dijadikan berbagai produk. Nah, contohnya tadi apa perusahaannya banyak ya. Ada apa Lotte itu, terus ada contoh Asri yang terkenal itu ya. Terus ada Salimas, terus ada banyak lah macamnya. Udah masuk di tempat saya ini petrochemical gitu kan. Nah, petrochemical kalau di sini kita apa memproduksi dari apa resinnya PVC itu, terus memproduksi caustic soda. Caustic soda itu fungsinya untuk pembersih ya, contoh kayak pembersih kloset, terus kayak super pel gitu ya, terus kayak rinso gitu, itu bahannya caustic soda gitu. Nah itu raw materialnya dari ethylene ternyata. Nah itu ya. Nah peran civil engineer di mana nih? Yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini yang pertama ya. Jadi civil engineer itu di dunia petrochemical perannya adalah dalam membangun segala infrastruktur yang dibutuhkan untuk melancarkan seluruh proses produksi. Ya, jadi pembangunan infrastruktur ini nggak lepas dari safety and environment principle dalam proses produksi. Ya, jadi civil engineer itu dari awal si pabrik itu berdiri sampai pabrik itu berjalan, itu yang membuat infrastrukturnya adalah kita. Ya, sampai berjalan pun itu yang membuatnya adalah kita. Kenapa nggak orang lainnya? Ya nggak bisa, mereka nggak bisa. Dari kita itu. Apa infrastruktur yang ada di industri petrochemical? Jadi kalau di saya itu saya ambil dari ini ya, kasus itu di lapangan saya yang ada di plan saya. Itu pertama gedung ya. Gedung tuh pasti lah ya. Karena orang-orang kerja di gedung. Gedung itu kalau di tempat saya itu ada beberapa. Ada office, ada kabin, ada control room, ada laboratorium, dan ada technical building. Itu ya. Kemudian yang kedua itu jalan akses. Nah, jalan akses ini kenapa sih perlu? Ya perlu lah untuk akses kemana-mana gitu kan. Kalau di sini kan keluar masuk kendaraan besar, mulai dari kendaraan truk engkel sampai kendaraan yang sangat besar sekali, yang long vehicle, itu ada semua melewati jalan kita. Nah, fungsinya kita ya kita mendesain jalannya, terus kita mengkonstruksi jalannya sampai kita memaintain si jalan itu agar apa tidak mengganggu proses reproduksi itu sendiri gitu, tidak mengganggu dari proses logistik itu gitu kan. Nah, kalau ada bolong sedikit terus terjadi misal pakai forklift nih lewat ngangkat barang terus ada jalannya bolong terus jatuh si barangnya itu akan menyebabkan kerugian. Nah, tentunya kita gitu ya. Kemudian ada yang ketiga itu sistem drainase. Kenapa drainase itu penting? Karena ternyata kalau apa studi kasus di apa perusahaan saya, drainase itu kalau harus atau dia mampet terus dia terjadi banjir itu bisa mematikan seluruh plan saya. Itu bisa mematikan seluruh aktivitas produksi yang ada di pabrik saya. Itu terjadi di tahun 2023 teman-teman. Pernah terjadi hujan besar terus drainasenya tidak berfungsi. Nah, dia menggenangi dari gardu PLN-nya hingga menggenangi dari beberapa plan-nya dan plan saya semuanya mati semua. Bayangin,
1 jam 2 jam itu bisa bertonton PVC yang hilang karena plannya mati. Itu sistem drainase itu harus kita rencanakan dengan baik. Contohnya untuk tahun kemarin sama tahun ini saya punya project drainase. Jadi untuk menormalisasi drainase ya di plan saya gitu kan. Nah, tahun ini saya juga ada gitu. Ada beberapa project drainase yang dimana saya itu harus gimana drainase itu keluarnya itu harus bersih si airnya. Kalian tahu sendiri kan kalau perusahaan Jepang pasti dia akan melihat hal-hal environmental yang seperti itu gitu. Dimana keluaran dari pabriknya itu tidak boleh kotor sama sekali. Kalau kotor udah kita akan dipanggil terus gimana itu harus bersih si airnya. Jadi outlet dari air kita itu pabriknya itu bersih, nggak boleh kotor. pH-nya nggak boleh tinggi, terus ada sedimen-sedimen yang keluar seperti itu. Siapa yang rencananya? Kita. Ya, civil engineer gitu. Tahun ini saya ada project planning untuk menormalisasi beberapa titik drainase yang ada di plan saya gitu. Kemudian warehouse. Nah, warehouse itu perlu karena untuk menyimpan produk-produk ya. Nah, tahun kemarin saya ada project untuk pembangunan warehouse ya. Jadi ada warehouse lama, terus saya ganti materialnya itu dinding sama atapnya itu saya ganti menjadi material UPVC semuanya. Karena kita juga menghasilkan UPVC, kita juga harus menggunakan produk kita. Jadi untuk saya itu dari kita untuk kita, jadi kita yang produksi, kita yang juga yang semakin. Nah, saya pilih kenapa perlu warehouse itu dibuat? Karena untuk penyimpanan material produknya. Warehouse ini harus berfungsi normal. Kenapa? Kalau kena hujan sedikit itu akan mengurangi kualitas dari produknya. Gitu. Itu pernah kejadian kena hujan sedikit produknya nggak bisa dikirim karena tidak sesuai dengan quality control dari si plan itu sendiri. Nah, yang kelima itu ada production plan. Nah, production plan ini adalah inti dari semua proses produksi yang ada di petrochemical ya. Dari mana dia mulai dari masuk etilennya sampai jadi itu ada di production plan. Nah, di sini strukturnya kita yang merencanakan. Terus saya pernah merepair struktur lama dibangun di tahun 1988 yang sampai saat ini masih berjalan. Nah, itu namanya shift room namanya. Jadi di dalam itu ada kayak mesin shake. Jadi dia nge-shake, jadi goyang mesinnya itu untuk menyaring si butiran UPVC ini gitu. Nah, itu sudah dari tahun 1988 nggak pernah di-repair. Jadi saya pernah nge-repair kolom, balok dan lain-lainnya itu dimana biar si shake-nya ini bisa tidak terlalu kencang ya, jadi bisa meredam si shakingnya si room tadi. Nah, itu tugas siapa? Tugas kita. Kita kan ada ya ilmu terkait ini ya, dinamika fondasi ya. Nah, ternyata berfungsi di sini juga gitu kan. Terus goyangan-goyangan beban-beban dari eksternal itu ternyata nyata adanya gitu. Di sini saya temukan itu nyata adanya. Itu bangunannya goyang tiap hari 24 jam. Goyangnya. Ya, bangunan itu digoyang selama 24 jam. Ya, setiap hari itu plan itu nggak boleh berhenti, 24 jam harus jalan. Dari tahun 1988, bayangin. Nah, gimana? Tugasnya apa sih? Saya merepair itu gitu. Kalau ada yang contoh, misal ada antara bin dan kolom sambungannya korosif. Ya, kemarin ada kejadian. Itu harus saya harus saya benar maintain biar itu tidak terjadi kerobohan dan segala macam. Gitu. Nah, kemudian ada JP. Nah, JP juga dibutuhkan ya untuk proses logistik ya. Karena kan kita raw material dari petrochemical itu banyak, terutama dari etilen itu sendiri. Kemudian ada power plant untuk pembangkit ya. Pembangkit, listrik dari petrochemical itu biasanya dari dua, dari PLN sama dari power plant. Kemudian ada yang 8 itu ada waste water treatment plant, di mana air hasil produksi itu kita treatment dulu, di mana biar keluarnya itu akan jadi air yang bersih tanpa ada kandungan-kandungan kimia yang berbahaya gitu. Nah, ini tugas kita semua, teman-teman. Tahu nggak?
mungkin terlihat simpel, cuma ini akan sangat berpengaruh sih, karena akan berpengaruh terhadap dari loss production, karena udah pernah terjadi gitu kan, kita mengalami loss production gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita maintenance ya seluruh infrastruktur agar dapat mencapai target lifetime service yang sudah direncanakan. Jadi seluruh infrastruktur itu kita planning si struktur ini bisa target lifetime itu berapa tahun sih, misalnya atau 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun. Ya itu kita udah rencanakan. Nah, gimana kita itu bisa memaintain si infrastruktur biar dia itu sesuai dengan target yang telah kita rencanakan gitu kan. Kalau kita rencanakan 20 tahun, ya infrastruktur harus kita maintain nih biar dia itu bisa bertahan sampai 20 tahun. Nah, setelah 20 tahun dia bisa dibongkar atau diganti menjadi bangunan yang baru gitu. Gitu ya. Nah, kegiatan maintenance juga berfungsi agar infrastruktur yang ada dapat melayani seluruh proses produksi. Itu kan. Jadi proses produksi ini kalau di petrochemical itu 24 jam, dia nggak akan berhenti. Itu kan. Mesin, pompa dan segala macam itu tidak akan berhenti. Semuanya akan berjalan selama 24 jam. Sehingga kerusakan infrastruktur tidak mengganggu production performance yang akan mengakibatkan plan menjadi shutdown dan terjadi loss production gitu. Jadi jangan sampai plan kita itu jadi shutdown karena itu akan terjadi loss production yang kita akan terjadi kerugian nih. Oke. Kemudian kita melakukan feasibility study dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang dalam kegiatan expansion. Expansion itu dalam artian kita ada yang tahu nggak expansion itu apa? Ekspansi kalau ini perluasan atau pelebaran gitu. Betul. Nah, kita tuh kan punya master ini ya. Kita Master punya plan kah? master plan. Ini master plan itu kan nggak mungkin semuanya langsung dijadiin dalam waktu sekejap ya. Tapi akan lakukan berkala gitu. Oh, nanti di sini ada apa? Di sini ada apa? Nah, siapa sih yang melakukan feasibility study-nya itu kita gitu. Oh, ini nanti seperti apa, rencananya seperti apa, kita yang melakukan. Itu tugasnya kita. Ya, sampai sini mungkin ada yang belum kebayang. Sudah lumayan sih Bang. Oke, mungkin kalau ada yang belum kebayang bisa bisa ditanyakan di akhir ya. Oke, yang lain juga ya, nggak apa-apa ya. Saya sambil jalan ini. Nah, ini yang paling penting dalam dunia manufaktur, baik itu oil and gas, baik itu petrochemical atau kegiatan produksi lainnya, itu kita itu menjalankan proses execution atau maintenance, ya, execution maintenance atau inspection dan planning berdasarkan prinsip asset integrity management. Saya tebalin karena ini saya penting untuk menyampaikan ke teman-teman, ternyata kita juga punya peran penting di asset integrity management. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak? Oke, nah ini ya saya kasih informasi ya terkait apa sih asset integrity management. Nah, jadi saya backgroundnya saya ambil kasus di tahun 1988 itu ada kasus yang namanya itu Piper Alpha Explosion. Jadi di mana di Skotlandia itu di bagian laut utaranya itu terjadi ledakan di Piper Alpha. Nah, Piper Alpha ini itu dia adalah sebuah platform di offshore yang dimana dia mengalami ledakan di malam hari, di mana ini terjadi di 6 Juli ya 1988 dan itu menelan 167 korban jiwa dan kemudian itu mengalami kerugian finansial sebanyak 2 miliar pound sterling. Nah, kenapa ini terjadi? Ternyata kalau kita lihat ya dari kronologinya ada satu dari regulasi yang mereka tidak laksanakan. Jadi ketika malam itu mereka melakukan maintenance terhadap pipa ya. Jadi kalau di offshore itu ada pipa-pipa gitu. Jadi malam itu mereka melakukan maintenance terhadap
pipa yang rusak gitu, pompa lah nyatanya. Nah, antara pipa dan pipa biasanya ada flank. Flank itu yang bulat biasanya. Terus di tengahnya itu ada valve. Valve tuh kalau apa bahasa sederhana itu adalah ada keran. Tapi ini kerannya khusus pipa yang bulat gitu loh, oh kan? Itu namanya valve. Nah, waktu itu valve-nya itu di take out ya atau dilepas. Nah, si apa valve ini itu belum bisa dipasang karena ada beberapa kendala di mana malam itu harus ditinggal gitu kan, harus ditinggal dan si flanknya itu harus ditutup semua sampai pakai plat baja gitu, jadi ditinggal. Ini posisi flank dengan flank itu akan ditutup plat baja, nggak ada valve-nya gitu. Nah, tapi si insinyur atau engineer-nya itu dia sudah buat submit permit ya bahwa ini nggak boleh dipakai gitu kan, ini nggak boleh dipakai karena masih dalam maintenance. Tapi si engineer-nya itu dia lupa untuk apa ya ngasih si permitnya itu ke engineer lainnya yang akan melanjutkan shiftnya gitu kan, karena kan ini malam ya shiftnya. Nah, ketika dia lupa tersebut, si engineer yang lain yang melakukan shift malam itu dia melakukan maintenance terhadap pompa B. Jadi dia melihat di monitornya bahwa pompa B itu mengalami kerusakan. Nah, tapi dia nggak tahu kalau pompa A ini itu flanknya si valve-nya udah dicabut gitu. Nah gitu, jadi nggak ada komunikasi, nggak ada permit di situ sehingga si apa namanya engineer yang menggantikan shiftnya tadi itu nggak tahu, nggak ada komunikasi, sehingga ketika pompa B-nya rusak mereka menyalakan pompa A. Nah, ketika pompa A dinyalakan keluarlah gas dari flank yang sudah dibuka tadi. Nah, gas ini yang menjadi sumber dari ledakan di tahun 1988. Nah, di situ terjadi 167 korban jiwa, kemudian seluruhnya meninggal dan 6 orang yang hilang. 6 orang hilang ini menurut ini ya beritanya itu adalah penyelam. Jadi penyelam di pipa bawah. Nah, mereka ini karena pompa A itu kan mengalami maintenance, terus dihidupkan si orang yang menyelam tadi tersedot ke dalam pipa gitu. Nah, itu ya. Jadi lesson learn-nya ini ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kejadian tragis ini ya di Piper Alto. Ada 7 ya. Pertama, management of change atau design issues. Jadi kita harus kalau di petrochemical harus ngasih isu water. Jadi kalau di petrochemical tuh, apalagi di perusahaan saya itu namanya bad first news. Jadi berita buruk itu kita harus sampaikan pertama kali. Jadi apapun yang terjadi berita buruk yang di lapangan kita harus sampaikan, apapun itu. Karena itu akan jadi informasi yang penting untuk kita engineer gitu. Jadi bad news first namanya itu. Jadi kita harus sampaikan apapun itu. Jadi nggak boleh ada yang disembunyikan. Kemudian ini yang kedua ada personal safety over safety. Misalnya kalau di dunia petrochemical itu safety-nya nomor 1 lah. Nggak bisa kita pungkiri karena ini areanya hazardous. Area yang dangerous, terjadi explosion itu bisa kapan saja bisa terjadi kebocoran terhadap gas bisa, karena ini sudah pernah terjadi ya di sini. Di Indonesia itu pernah terjadi, kita pernah terjadi kebocoran gas, terus pernah terjadi si tangki itu tiba-tiba melenyap gitu loh. Beberapa 2 minggu terakhir itu ada eksiden terkait tangki kita itu melenyap gitu. Jadi kayak melenyap gitu lah. Karena apa? Karena tekanan gas ada beberapa proses yang bahasnya ya itu tadi miskomunikasi ya gitu. Yang mengakibatkan si tangki itu jadi dia melenyap gitu loh. Kan itu kan dari ini ya, dari plat baja. Bayangin plat baja bisa kayak gitu karena tekanan yang rendah saat itu, karena kehisap gitu loh dari dalam tangki, karena ada beberapa posnya. Ya itu ya salah satu manajemen aset integrity itu kita perlu ya.
Ya, perlunya suatu sistem aset integrity management system. Nah, ini manajemen integritas aset ya, yaitu suatu sarana yang bertujuan memastikan bahwa manusia, sistem, proses dan sumber daya yang memberikan kelangsungan atau kekuatan sistem integritas tetap tersedia dapat digunakan akan berfungsi saat diperlukan selama seluruh siklus hidup suatu aset produksi. Kemudian kedua itu integritas aset adalah kemampuan aset untuk menjalankan fungsinya. Nah, saya bilang tadi ya di awal, kita tuh memastikan gimana aset tuh macam-macam ya. Kalau kita tuh nilai struktur kita, terus hasil apa hasil pembangunan kita, baik itu drainase dan segala macam itu bisa menjalankan dari apa lifetime-nya ya, fungsinya ya, selama lifetime yang kita tentukan gitu kan. Itu kan menjalankan fungsinya yang diperlukan secara efektif dan efisien, sekaligus juga melindungi aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Nah, seperti saya di awal tadi, itu ada apa safety and environmental principle ya. Nah, ini ya, meskipun resiko insiden besar tidak pernah dapat dikurangi menjadi nol, pengurangan yang signifikan dalam kemungkinan terjadinya dan konsekuensi insiden dapat dicapai dengan menerapkan suatu sistem penyampaian yang sistematik dan proses penjamin yang meningkatkan keandalan dan kinerja aset secara. Nah, inilah aset integrity management, bagaimana kita itu apa memaksimalkan menjalankan fungsi aset kita itu secara efektif dan efisien ya. Itu untuk apa? Untuk berjalannya produksi dengan lancar gitu. Nah, ini ya. Jadi manajemen integritas aset itu kita bagaimana mengasesmen konstruksi, instalasi, operasi untuk memastikan fasilitas tetap dalam keadaan baik. Gitu. Ya, dalam konteks ini istilah integritas didefinisikan sebagai loss of containment atau pencegahan fluida atau energi keluar dari sistem fasilitas. Gitu ya. Pernah ini nggak mendengar berita-berita terkait kebocoran, terus kebakaran di oil and gas atau berita lain? Ada yang pernah dengar berita gitu? Pernah bang. Di mana contohnya? Lupa itu di mana, daerah Jawa itu pas kilang minyak kalau nggak salah kebocor kak. Ya, betul. Nah, itu apa ya, salah satu daripada ini ya, contoh yang seperti yang terjadi di tahun 1988 tadi ya. Pernah kan di Jakarta pernah, terus di Cepu pernah, terus juga di PT Freeport yang di Gresik juga pernah terjadi kebakaran, fire ya. Nah, itu salah satunya yang saya bilang di sini, gimana kita menjaga seluruh desain, konstruksi, instalasi, dan operasi untuk memastikan fasilitas dalam keadaan baik. Ya kan? Didefinisikan sebagai loss of containment atau pencegahan fluida atau energi keluar dari sistem fasilitas. Gitu. Ya, ini sebenarnya itu. Nah, loss of containment itu apa sih? Kehilangan integritas. Dapat memiliki dampak buruk pada keselamatan personel. Nah, itu keamanan aset sama lingkungan ya. Bocoran itu bisa mempengaruhi kesehatan dari lingkungan kita gitu. Nah, tujuannya apa ini ya? Kepatuhan terhadap standar perusahaan, kemudian persyaratan regulasi hukum, kemudian jaminan integritas teknis dengan penerapan prinsip-prinsip dan metode rekayasa berbasis resiko. Nah, ini ya, aset integrity ini bisa diterjemahkan dalam rules atau regulasi ya, dalam SOP perusahaan. Ya. Nah, ini elemen-elemennya. Nah, lagi-lagi kita ada di sini nih, gitu kan? Kita di bagian mana sih? Kalau kalian lihat di sini. Kayaknya semuanya berkaitan sama kita semua kan ya? Iya. Iya bang. Masuk semuanya, hampir semua. Nah, desain, material, standar, konstruksi, itu bagian dari kita juga yang terintegritas, integrity ya. Standar itu ada operasional manual, maintenance, desain itu dan prosedur, inspection itu masuk ke desain.
material itu macam-macam ya. Jadi kita harus tahu perlakuan si material itu seperti apa gitu. Jadi setiap material itu punya perlakuan yang berbeda. Jadi kita harus tahu. Terus itu ada namanya itu material datasheet biasanya di setiap material. Kemudian ada construction. Nah, construction ini butuh orang yang kompeten dalam melakukan construction. Di mana kualitas dari konstruksi kita itu bisa apa memenuhi ya. Balik lagi ke lifetime tadi ya. Nah, ini ya. Ada sejumlah proses dan aktivitas yang dilakukan oleh berbagai komponen dengan tujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan integritas aset tetap terjaga. Yang termasuk dalam kegiatan tersebut, proses desain dan konstruksi. Itu ada kita juga nggak kira-kira? Ada kan? Itu ada kita. Terus proses pemeliharaan terencana juga kita berkecimpung di situ. Kalau proses pemantauan cairan dan kimia itu ada lininya lagi ya. Itu bukan lini kita. Terus proses manajemen integritas atas itu kita juga ada di sana. Kemudian proses manajemen integritas bawah laut juga kita ada di sana. Gitu. Contoh saya di JT saya itu ada penyelaman untuk pengecekan pipa steel pipe fondasi dari jeti ya. Nah di sana itu ada namanya itu suatu alat yang dimana alat itu berfungsi untuk mengurangi korosi yang ada di pipa baja yang fondasi jeti kita ya. Saya lupa namanya. Nah kalau yang ini adalah tugasnya dari safety ya. Yang dua yang bawah. Nah ini mungkin output atau input dari manajemen integritas aset ini mungkin banyak. Nah mungkin itu ya informasi mulai dari terkait prospek civil engineering, kemudian civil engineering di petrochemical, kemudian terkait aset integritas material gitu. Jadi mungkin itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf karena mungkin ini kalian nggak akan dapatkan di di kuliah karena ini sebenarnya materi ini materi S2 ya. Aset integrity material ini salah satu materi dari S2 ya sebenarnya. Tapi kalian butuh tahu, nah di seluruh proses konstruksi di Indonesia ini itu butuh aset integrity material, ya. Terutama di bidang oil and gas ataupun petrochemical gitu. Gitu. Mungkin itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin belum kebayang atau mungkin kalian masih kayak aduh tadi nggak nyimak lagi gitu kan pengen nanya lagi silakan. Oke ya. Thank you. Nah, jadi kan tadi udah dipaparin nih sama Bang Fazrul terkait materi. Nah, mungkin dari kawan-kawan tadi ada yang ingin lebih tahu terkait apa yang disampaikan Bang Fazrul tadi atau di luar dari yang itu yang mungkin kalian penasaran. Nah, boleh langsung tanya nih ke Bang Fazrulnya langsung. Silakan Rahmat. Izin pertanyaan sebelumnya perkenalkan Bang, namaku Dayat dari angkatan 2003. Angkatan 2003. Iya Bang. Nah, aku tadi tuh mendengarkan Abang tuh menjelaskan prinsip nih banyak banget bidang. Nah cuma yang aku penasaran, heran. Banyak yang Abang jelasin tuh dari kami dapatkan di pembelajaran di kampus. Yap, betul. Nggak ada. Kira-kira kami nih dapat atau gimana bisa? Itu aja sih. Ya, penasaran aja. Makanya sebenarnya saya itu punya ide untuk ngajak teman-teman untuk diskusi dan segala macam itu biar apa? Biar teman-teman punya pandangan yang
Kalau sekarang kan mungkin kita hanya sekedar pandangan hanya di situ-situ aja gitu. Nah, saya usulin ke Pak Kahim itu untuk apa teman-teman kita ajak diskusi, kita buka wawasan gitu kan. Karena sebenarnya ini nggak ada di kuliah, ini hanya ada di dunia kerja. Ya, nanti mungkin kalau kalian udah kerja eh, akan sedikit demi sedikit tahu, tapi setidaknya kalian tidak kehilangan arah. Kalian udah tahu dari sekarang eh, terkait penjelasan-penjelasan seperti ini gitu kan. Salah satunya kalian bisa dapatkan di apa, eh, di Google atau di YouTube itu banyak banget kok sebenarnya. Cuma kan kalian pasti nggak tahu ya istilah-istilahnya apa itu dan segala macam. Pasti istilah-istilah ini asing banget di dunia apa kampus gitu kan. Makanya saya bilang tadi ini adalah materi atau apa eh, materi yang ya disampaikan di dunia apa pekerjaan gitu kan, tidak ada di terus makanya saya nggak pengen sharing-sharing ke kalian terkait ini gitu. Biar ke wawasan kita. Tapi ya balik lagi ya maksud kita coba itu step by step gitu dari awal, dari bawah dulu. Saya juga dari bawah dulu juga, kemudian naik step by step gitu sehingga kita punya pemahaman yang apa ya, yang lengkap lah. Nggak akan kita dapat, saya juga nggak dapat dulu di kampus gitu. Nah, tugasnya kita sekarang ya bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar bisa menuju tangga-tangga itu gitu. Oke ya Mat ya? Gitu. Thank you udah nanya ya. Yap, terima kasih. Oke, berarti dari Rahmat udah aman ya jawabannya? Ada sih bang, nas mau lagi. Boleh tuh. Mungkin untuk abang sendiri, misalnya kan terima job gitu kan, kan kalian abang lah, mana tuh? Sedangkan itu harus abang terima gitu. Hmm, Gimana cara ngatasin? Oke. Sebenarnya untuk saat ini, eh, sorry, job ini maksudnya job saya saat ini ya, atau mungkin in case dalam kasus saya apa nerima job tapi bukan apa ranah saya gitu. Iya bang, iya itu maksudnya. Oh gitu. Jadi kalau in case saya punya apa dikasih job tapi bukan ranah saya, kalau di sini saya wajib untuk menolak. Jadi di sini tuh ada di tempat saya ya, itu ada istilah kamu harus berani katakan no untuk sesuatu yang kamu nggak tahu, baik itu ke atasan kalian gitu. Itu ya. Tapi nggak tahu kalau di lain nggak tahu ya. Cuma di sini saya diajarkan eh, saya wajib mengatakan no untuk tugas yang saya itu tidak tidak apa tidak mengetahui itu. Dan contohnya saya sivil, tapi saya mengerjakan apa kerjanya electrical gitu kan. Atau mungkin saya planner nih sekarang, tapi saya mengerjakan pekerjaan eksekusi kan, tapi masih bisa ya mengerjakan pekerjaan execution. Jadi ada apa section di saya itu ada section yang eksekusi, ada section yang nge-planning. Nah sekarang saya di planning, terus saya mengerjakan tugasnya execution. Boleh atau enggak? Boleh nggak? Bisa-bisa aja bang. Boleh. Karena itu masih masih di dalam keilmuan saya, ya kan. Tapi kalau saya mengerjakan apa pekerjaan saya sipil terus kan mengerjakan pekerjaan elektrikal itu nggak boleh. Saya berhak mengatakan no gitu. Atau mungkin saya apa engineer tapi ngerjain pekerjaan drafter itu nggak boleh. Walaupun saya tahu karena ada ranahnya sendiri gitu. Gitu. Jelas ya. Jadi kalau in case-nya seperti itu, saya perlu dapat dapat job dari yang lain tapi bukan ranah saya tuh saya wajib mengatakan no. Gitu ya. Oke, jelas Rahmat. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi mungkin?
Nggak ada. Makasih bang. Makasih bang. Berarti cukup ya. Mungkin dari kawan-kawan yang lain nih yang ingin bertanya. Oke, Ali Puja. Ali, silakan kepada Muhammad Ali, dipersilakan untuk bertanya. Oke, baik. Izin bang, suaranya kedengaran nggak bang? Kedengeran. Boleh, silakan. Izin bang. Ini pertanyaan sedikit di luar dari apa yang disampaikan abang tadi ya. Nah, gini. Sekarang kan lagi eranya efisiensi nih. Tapi kita nggak tahu nih bakal selama apa gitu kan. Nah, ya kita tahu untuk saat ini provinsi, terutama provinsi Bangka Belitung ini kan ruang lingkupnya itu kan kecil gitu bang ya. Nah, eh, dengan adanya efisiensi ini tentunya kan berpengaruh juga dengan baik di bidang ekonomi apalagi infrastruktur gitu kan bang. Nah, di jurusan sipil ini kan eh, ada KP gitu kan bang. Nah, kalaupun kira-kira untuk kawan-kawan mahasiswa ini untuk bisa KP keluar itu bisa nggak bang? Mereka tuh punya kesempatan untuk KP-nya itu bukan hanya di Bangka aja gitu, yang di luar gitu. Karena ya kita tahu efisiensi hari ini pun eh, sangat berdampak lah gitu, apalagi di kejuruan kita sipil gitu. Oke, Puja saya boleh jawab ini? Langsung aja ya, saya jawabin. Oke, thank you nih jawabannya Ali ya. Jadi memang efisiensi ini berpengaruh banget ya ke seluruh aspek atau seluruh sektor lah ya. Eh, termasuk ke ini ya sektor pembangunan juga ya, karena kan terkena dampak efisiensi. Bahkan di apa ya, perusahaan-perusahaan pun merasakan lah dampaknya efisiensi ini, karena dampak yang paling besar itu adalah deflasi ya. Deflasi itu adalah daya beli masyarakat tuh jadi rendah karena mereka nggak punya uang gitu kan. Untuk beli itu nggak punya uang, karena kenapa mereka nggak punya uang? Karena mereka nggak ada kerjaan, gitu kan. Nah, balik lagi untuk KP atau magang itu untuk regulasi kan saya nggak tahu ya kalau di teknik sipil yang sama. Tapi untuk eh, zaman saya dulu kan mungkin nggak jauh beda lah. Sepertinya nggak bisa ya, karena mungkin ada yang harus dikorbankan kalau kalian harus KP di luar. Karena kan kalian pasti ada mata kuliah ya di semester 6. Kalau emang masih ada kuliah di semester 6, mungkin belum bisa seperti itu. Gitu kan. Kalian harus mencoba mencari di situ, atau kalian mencoba untuk apa ya, inilah berdiskusi lah dengan jurus. Dengan jurusan seperti ini, pastinya jurusan juga bisa apa melakukan atau melaksanakan regulasi yang seperti itu gitu kan. Kalian bisa diskusi, tapi kalau kalian masih ada uh, uh, mata kuliah itu sepertinya tidak bisa, kecuali kalian meninggalkan kuliah kalian atau kalian tidak mengambil mata kuliah tersebut, ya bisa saja di luar, semuanya bisa. Tapi untuk regulasi ataupun sistem yang terjadi di jurusan kita sepertinya tidak bisa ya, yaitu hal yang apa ya, mungkin sebagai penghambat, tapi jangan jadikan itu hambatan ya. Karena saya juga dulu ngerasain juga mencari KP itu sulit ya, ngantri, terus juga berebutan sama kakak tingkat ya, berebutan, jadi memang agak apa jadi kendala. Cuma kita coba cari solusinya seperti apa gitu. Kita berkonsolidasi dengan apa jurusan, atau ya kita bisa cari dulu di daerah kita. Tapi kalau emang mau di luar, memang harus ada yang dikorbankan nih. Nah, balik lagi pasti ada resiko. Nah, mungkin seperti itu ya.
Ali ya. Nah, dari Ali mungkin apakah jawabannya cukup menurut Ali? Apakah mungkin Ali ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada sedikit lagi sih Bang. Misalnya gini, kalau oke tadi misalnya nih mahasiswa nih udah habis nih mata kuliahnya misalnya kan. Nah, seandainya di salah satu perusahaan di luar ataupun yang Abang sekarang berada itu misalnya, itu bisa nggak anak sipil ini masuk atau magang di situ KP di situ misalnya Bang? Oke, untuk KP kan biasanya ada ini ya, ada nilai minimum proyeknya ya. Nah, sebenarnya kalau dibilang bisa pasti bisa, gitu. Kalau dibilang bisa. Tapi kita dari himpunan atau dari jurusannya harus mengikuti regulasi yang ada di perusahaan saya ya. Itu pertama. Nah, yang kedua, apakah requirement-nya dari jurusan itu cocok di perusahaan saya? Karena perusahaan saya itu tidak selalu ada project yang besar gitu. Karena kan saya di manufacture ya. Jadi kadang-kadang saya hanya maintain semua infrastruktur gitu. Terus ada project bisa saya bangun, kayak misal tahun depan saya ada bangun gedung 2 lantai nilainya 2M, itu mungkin bisa jadi kriteria, tapi di tahun ini tidak ada gitu. Itu bisa jadi, bisa cari contoh. Saya ada project nanti di tahun depan, itu project terkait shore protection. Jadi saya project untuk pengaman dari pantai ya, karena kan kita di pinggir laut ya. Itu ada, dan nilainya lumayan besar, itu juga bisa gitu. Nah, mungkin ya kesempatan itu bisa dipakai untuk kalian KP gitu. Itu kalau mau pengen, tapi mengikuti regulasi yang ada di Asalimas itu sendiri gitu. Gitu. Ya bisa, tapi ya mengikuti proyeknya. Tapi kadang-kadang uh, proyeknya nggak ada yang besar nih, cuma ada proyek untuk maintenance atau modifikasi dari sebuah struktur bangunan, repair atau maintenance, atau mungkin saya ekspansi gitu kan. Itu biasanya setiap tahun selalu ada. Tapi untuk proyek yang mengikuti requirement dari jurusan teknik sipil sendiri, sepertinya tiap tahun itu belum tentu ada. Tapi tahun depan itu rencananya saya ada 2 proyek yang saya planning di tahun ini. Itu ya ekspansi dari sebuah gedung, dari 1 lantai menjadi 2 lantai. Kemudian ada shore protection ya, shore protection, jadi pengaman pantai yang bentuknya tetrapod gitu. Itu sepanjang kalau nggak salah 100 meter lebih gitu panjang. Itu mungkin bisa jadi opsi, tapi yang mengikuti regulasi yang ada di Asahimas ya. Gitu. Oke, baik Bang. Berarti nggak menutup kemungkinan juga nanti dari kami mau baik dari angkatan 22 maupun nanti kami angkatan 23 juga, kalau siapa tahu ini ada kesempatan nanti, siapa tahu bisa ke proyek yang Abang sampaikan tadi. Mungkin bisa. Jadi memang jadi kondisional dengan pelaksanaan proyeknya saja. Nah, di sini banyak juga yang magang atau KP, tapi kebanyakan dari anak-anak teknik industri atau teknik kimia biasanya. Itu banyak yang misalnya, atau mungkin dari politeknik petrokimia itu ada sering magangnya. Cuma dari sipil itu jarang, tapi bisa dicoba gitu. Karena dulu sepertinya ada gitu. Saya pernah dengar juga pernah ada gitu. Tapi mengikuti proyeknya ya. Atau mungkin kalian KP di kontraktor saya gitu, atau di Pentalsean, itu bisa kalian KP di situ. Atau mungkin ya pokoknya di kontraktor saya di sini itu bisa kalian melalui kontraktornya, bisa juga. Gitu. Ya. Mungkin dari Ali cukup. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih Bang. Ya. Thank you.
Nah, selanjutnya nih, Bang Fatur. Bang Fatur mau bertanya ya. Kepada Bang Fatur dipersilakan. Oke, makasih menurut Bang, sedikit nanya Bang ya. Saya nih tertarik dengan apa kalau lihat dari LinkedIn Abang sih, tertarik dari karir Abang. Abang boleh cerita dikit nggak Bang dari awal? Misalnya kami kan rata-rata mahasiswa nih kan di sini nih semester 4 sama semester 6 ya Bang. Nah, kira-kira karir bukan karir sih. Abang persiapan abang tuh setelah lulus kuliah sampai tadi ada di PP juga kerja tuh banyak pernah di timah dan lain-lain itu gimana sih bang abang mempersiapkannya? Bisa kasih kayak saran atau apa nggak untuk kami ini? Oke, makasih Arthur. Oke, itu pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus ya, mungkin akan jadi pertanyaan seluruh mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Jadi saya itu memulai karir itu dari sebelum saya lulus ya. Jadi kita mempersiapkan dari sebelum lulus, terutama dari eh, dari kita sendiri, dari ya, akademiknya kita maupun dari non akademiknya kita ya. Itu pertama. Nah, saya belajar terkait konstruksi itu mulai tahun 2018 ketika saya KP. Itu pertama. Kemudian ketika saya mau skripsi pun saya mencoba untuk belajar. Karena kan kayak gini ya, kalau saya dulu berpikir gitu. Saya udah dapat ini ya, materi yang sangat banyak sekali gitu. Materi yang sangat sulit-sulit sekali gitu. Terus realisasi di lapangan seperti apa sih gitu. Pasti kita bertanya-tanya kan gitu. Jadi saya belajar mulai dari ya ngikut-ngikut lah, ngikut-ngikut. Jadi emang itu dari sebelum saya lulus. Saya tuh lulus ini termasuk lama juga, cuma jangan ditiru. Saya lulus itu di 5 tahun 1 bulan kalau nggak salah. Itu sangat lama sekali gitu. Tapi itu ada beberapa aspek ya yang mempengaruhi kenapa lamanya ya, yang mungkin tidak bisa saya bicarakan langsung. Tapi teman-teman kalau bisa cepet gitu ya. Jadi belajarnya dari sebelum itu nanti realisasi dari aplikasi dalamnya seperti apa. Itu pertama. Nah, yang kedua, saya itu sebelum lulus udah mempersiapkan CV. Gitu. Jadi saya udah nulis CV dulu. Saya belum bisa bikin CV itu pakai apa ya? Aplikasi desain grafis lah gitu ya. Pakai Corel Draw atau pakai Photoshop dan semua nggak bisa. Jadi saya bikinnya pakai Word gitu dulu ceritanya. Saya bikin CV itu pakai Word, terus saya bikin banget itu berapa lembar itu saya bikin CV. Bahkan saya minta contohnya sama siapa gitu kan. Saya ganti pakai nama saya gitu. Ya, saya bikin CV itu terus saya sempat juga kerja dengan Bang Andi Yusti ya kalau ya, Andi Yusti ya. Saya pernah kerja di sana ngerjain project sama 3 bulan. Waktu itu perencanaan jetty atau dermaga ya di Pulau Lekapongo ya. Ada 3 kalau nggak salah. Saya ngerjain waktu 3 bulan. Itu saya waktu jam tidur saya tuh berubah ya dari siang jadi malam, malam jadi siang ya. Itu waktu itu. Terus juga skripsi saya itu terbengkalai waktu itu. Ketika ngerjain itu, tapi saya niatnya pengen belajar lah, belajar walaupun nggak seberapa gitu. Dapat penghasilannya apa. Tapi harus ada yang dikorbankan waktu itu kan, saya sebagai yang mana gitu. Itu jadi alhamdulillah waktu itu selesai sampai saya presentasi di Bangka Selatan atau Bali. Saya bolak-balik pokoknya, saya ngerjain malam terus ngeprint pagi sampai jam 6:30, jam 6:30 saya berangkat ke sana ya. Siangnya saya presentasi. Dari jam 6:30 sampai nyampe sana saya tidur di mobil. Terus pulang dari sana habis presentasi saya tidur lagi di mobil. Udah gitu, memang harus ada yang dikorbankan ya untuk belajar sesuatu itu ya. Nah, mulai dari situ, setelah itu saya itu mencoba mengikuti magang bersama BUMN ceritanya.
setelah dari situ tahun itu tahun 2019 ya yang saya kerjain. Nah, tahun 2000 saya ikut magang bersama BUMN. Nah, waktu itu saya coba-coba iseng daftar karena di situ tuh ada yang dapat uang saku karena saya eh, pengen inilah nambah untuk inilah modal skripsi waktu itu ya ceritanya. Nah, waktu itu alhamdulillah dapatnya saya di timah ya waktu itu magang selama 6 bulan. Nah, itu saya sambil skripsian waktu itu. Nah, 6 bulan saya di situ, terus saya bolak-balik bimbingan, saya izin, saya bolak-balik bimbingan. Terus saya kalau magang itu saya magang malamnya saya ngerjain skripsi. Pokoknya targetnya 6 bulan saya selesai. Alhamdulillah selesai. Jadi saya tuh selesai magang itu awal Agustus, terus akhir Agustus itu saya udah eh, September kalau nggak salah saya udah awal September saya udah sidang gitu. Jadi saya pakai uang saku tadi ceritanya. Oke, uang saku tadi. Nah, tapi si magang ini bisa jadi salah satu portofolio saya di CV gitu kan. Tuh, nah mulai dari situ tuh. Terus setelah itu saya pas sidang, saya kan udah sidang, tapi saya nggak bisa wisuda waktu tahun 2020 karena pembatasan COVID ya waktu itu. Terus juga karena jarak antara sidang sama pendaftaran wisudanya itu sangat 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 dekat sekali gitu. Jadi saya nggak bisa wisuda di bulan Oktober kan September ya. September Oktober itu dekat sekali. Akhirnya saya nganggur nih gitu selama 6 bulan. Bukan nganggur sih sebenarnya. Jadi saya punya jeda waktu selama 6 bulan sampai saya bisa wisuda di bulan Maret. Ya gitu kan, skemanya kayak gitu kan sekarang ya. Gak tahu, katanya udah 3 kali gitu. Tapi saya masih 2 kali wisuda. Nah, selama 6 bulan itu saya kerja jadi PHL. Jadi pegawai harian lepas, jadi honorer di dinas pendidikan. Saya waktu itu jadi honorer itu mungkin selama 1 tahun ya, nggak salah itu selama 1 tahun, tapi di 2 tempat. Pertama di dinas pendidikan, kemudian karena satu dan lain hal, akhirnya saya ditarik ke PTSP, namanya pelayan terpadu satu pintu. Tuh, perizinan lah, dinas perizinan gitu. Terus akhirnya itu di akhir 2021 itu kalau nggak salah di bulan September, Oktober juga sih kalau nggak salah, awal Oktober. Saya itu waktu itu ada project di Belingu ya. Project di Belingu ngerjain jetty itu engineer ceritanya. Nah, lalu saya coba untuk apply, saya coba untuk wawancara di sana. Gitu. Nah, kebetulan itu kontraktornya PP. Itu. Nah, saya coba apply, so, ternyata saya masuk ya. Maksud saya di uji coba selama 3 bulan. Nah, balik lagi ya, untuk mendapatkan sesuatu yang bagus itu punya pengorbanan yang sangat-sangat inilah, menurut saya sangat keras lah gitu, karena jam tidur saya jadinya nggak nentu. Saya nggak punya jam tidur yang ini, jadi saya pulang itu pasti jam 10, jam 11, jam 12 itu. Terus saya tidur biasanya kerja lagi selama 3 bulan saya dicoba. Sampai PM saya itu mengatakan saya tuh bisa untuk dilanjutkan. Nah, proyeknya itu waktu itu kebetulan karena COVID banyak orang-orang yang dipulangkan ceritanya. Engineer-nya cuma satu, yaitu saya. Karena engineer yang satunya dipulangkan karena ditugaskan di daerah asalnya gitu. Gitu. Akhirnya saya mengerjakan proyek itu sampai selesai. Yang kata orang-orang pun kayak nggak expect itu akan selesai gitu, karena medannya itu sangat sulit ya kalau di Belingu itu. Kata saya ngerjain jetty ya, jetty dermaga. Ada 3 item pekerjaan waktu itu: perbaikan berat, kemudian perkuatan dermaga, sama penambahan panjang dermaga gitu. Nah, itu selama 1 tahun saya di situ. Alhamdulillah semua tantangannya saya lewatin. Waktu sempat nyerah juga, mau berhenti karena nyerah lah gitu kan. Tapi kata senior saya di situ, jangan berhenti gitu kan. Coba jalanin gitu, saya coba jalanin. Alhamdulillah selesai si project itu. Alhamdulillah banyak juga yang berprestasi. Dan alhamdulillah juga saya juga ikut di project selanjutnya gitu. Nah, project selanjutnya itu ada di Maluku. Nah, projectnya itu di Maluku.
kemudian ya Maluku sangat jauh lah ya. Waktu itu saya di Kepulauan Tanimbar. Nah waktu itu hmm, eh, apa ya, di Maluku itu mengerjakan kawasan pelabuhan, gitu, kawasan pelabuhan. Kemudian ya setelah itu saya lanjut lagi di, waktu itu kan nggak mau jauh-jauh lagi ya, karena udah apa ya, proyek jauh tuh agak banyak tantangannya lah, gitu kan. Akhirnya saya waktu itu di Jakarta, di BSD ya, ngerjain apartemen. Alhamdulillah apartemennya itu saya itu sampai serah terima itu, karena ada 3 tower ya, tingginya itu 34 lantai gitu. Nah saya itu ngerjain apartemen, dia udah strukturnya udah jadi 34 lantai, tapi arsitekturalnya itu belum jadi, dan banyak permasalahan di tower itu. Karena ada 3 tower ya, saya dapat 1 tower, saya in charge di 1 tower gitu. Sama infrastruktur sekelilingnya, sekeliling apartemen itu, sama akses dan itu ke rel, ada sampingnya ada rel kereta api, akses ke rel dan segala macam itu. Itu in charge-nya saya. Alhamdulillah itu apa selesai, dan itu dengan waktu 8 bulan menyelesaikan. Sedangkan teman saya yang in charge di belakang saya itu belum selesai sampai sekarang gitu. Itu 8 bulan. Nah 8 bulan itu saya belum lagi ya, itu prosesnya sangat lama ya. Maksudnya prosesnya bukan bukan yang mudah, gimana saya itu setiap hari itu pulang jam 12 malam gitu. Ya, saya pulang jam 12 malam, saya tidur di jam 12 malam, terus saya bangun lagi, terus saya kerja lagi, kayak gitu tiap hari. Tapi apa pelajarannya? Dari kita seperti itu, kita tahu cara menyelesaikan solusi yang tepat itu seperti apa gitu. Jadi kita nggak perlu waktu lama untuk, contoh nih kalau orang lain butuh waktu, ya saya pernah dapet ini lah, kata-kata inilah dari teman saya waktu itu. Kalau kita bisa ngerjain sesuatu dalam 1 hari, kalau kita bisa mengerjakan pekerjaan 7 hari menjadi 1 hari, kenapa kenapa kita harus ngerjain 7 hari gitu kan? Gimana caranya? Kita carilah triknya kayak gimana, celah-celahnya seperti apa sih biar kita mengerjakan pekerjaan itu cepat gitu kan. Nah, alhamdulillah dari tempaan itu saya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu secara cepat gitu kan. Gitu. Alhamdulillah tower saya itu selama 8 bulan itu udah rapi lah gitu kan. Udah ada JPO-nya, terus kelilingnya udah ada pagarnya, udah bagus lah pokoknya. Terus unit-unitnya kan, kalau apartemen unit-unitnya udah bagus, terus penghuninya udah pada masuk gitu kan. Gitu. Nah, dari beberapa pengalaman saya itu saya rangkum dalam CV ceritanya. Terus saya bikin LinkedIn juga. Saya ada LinkedIn, ada job street juga. Karena kan saya juga punya target juga ya. Saya tuh pengen 5 tahun aja kerja di eh, konstruksi itu, karena kan jauh-jauh ya, harus pindah-pindah gitu kan. Waktu itu saya targetnya seperti itu. Lalu itu setelah dari itu, saya kan waktu itu mau ada proyek di Kemayoran ya, Jakarta. Saya ada di IKN juga, saya ikut tendering juga, rencananya akan pindah ke situ. Nah, saya sambil-sambil apply ini waktu itu melalui LinkedIn ya. Jadi makanya saya tadi singgung di awal ya, kalian harus punya LinkedIn ya dari sekarang ya. Ya, harus punya CV, harus punya LinkedIn, harus punya job street. Ya, pertama CV dulu lah. Setelah itu kalian lampirkan di LinkedIn kalian gitu. Nanti mungkin kalian juga bisa lihat LinkedIn saya gitu. Nah dari situ saya apply, alhamdulillah eh, dapat panggilan di sini. Dapat panggilan di sini, yang awalnya juga saya nggak tahu ya di bagian apa, alhamdulillah ya udah saya di sini aja sekarang gitu. Perjalanannya panjang dan prosesnya itu sangat berat. Kita nggak yang ya udah saya harus menukar waktu saya lah gitu kan. Tapi ya balik lagi eh, yang orang nilai itu adalah cara kita tuh menyelesaikan masalah itu sampai clear itu kayak gimana. Dan kita juga harus tahu triknya itu kayak gimana untuk menyelesaikan masalah secara cepat gitu. Yang saya bilang tadi ya, kalau kita bisa ngerjain pekerjaan 7 hari jadi 1 hari, kenapa kita harus ngerjain 7 hari gitu kan? Bener ya? Nah, intinya gitu. Oke, semuanya bang.
Oke. Mungkin Bang Fatur cukup ya Bang tadi yang dijawab dari Bang Fazul. Mungkin dari kawan-kawan apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini ada Hoiri nih, Uja. Oke, kepada Hoiri dipersilakan untuk bertanya. Baik Bang, sebelumnya perkenalkan nama saya Hoy Ramadan dari Angkatan 2023 Teknik Sipil. Tadi kan Abang sendiri ada ngasih lihat tuh kan banyak perusahaan-perusahaan baik dari bidang petrokimikal, mining ataupun oil and gas tadi Bang. Nah, kira-kira ada nggak sih Bang kualifikasi ataupun keahlian yang dicari dari sarjana sipil dari perusahaan-perusahaan besar tersebut Bang? Untuk kualifikasi ya. Jadi biasanya sih biasanya kalau rekrutmen itu ada dua. Biasanya ada rekrutmen yang graduate untuk fresh graduate, ada yang rekrutmen itu experience hire lah. Jadi yang sudah nah yang fresh graduate ini biasanya itu kualifikasinya agak ini ya, agak tinggi ya. Kadang-kadang ada yang minta akreditasi dari universitasnya atau jurusannya harus A gitu, atau dari universitas ternama itu ada, tapi ada juga yang enggak. Biasanya BUMN buka RBB ya, rekrutmen bersama BUMN. Nah itu biasanya coba kalian ikuti aja, nggak apa-apa, karena ada beberapa juga yang lolos dari situ untuk fresh graduate ya. Kemudian banyak juga graduate FGDP, namanya Fresh Graduate Development Program. Itu kalian bisa ikutin kalau kalian lagi fresh graduate, atau mungkin magang. Sekarang ada Magenta, terus ada magang-magang lain. Kalau kalian ada LinkedIn mungkin bisa kalian akses di situ ya. Itu banyak banget, ada yang magang Magenta kalau BUMN, terus ada magang yang lainnya juga ada. Itu bisa kalian ikutin. Biasanya itu kalau magang itu bisa dia belum lulus, misalnya mungkin sebentar lagi dia lulus, atau mungkin belum lulus, atau udah di semester akhir, bisa ikut magang itu, atau mungkin dia baru lulus itu bisa ikut magang itu. Nah, secara kualifikasi sebenarnya ya biasanya ada harus fresh graduate, terus secara akreditasi. Nah makanya fungsi MTS atau fungsi kalian juga ke jurusan itu mempengaruhi akreditasi kan. Nah syukur-syukur kalau akreditasi kita A, kita bisa diterima. B pun kita bisa diterima. B itu bisa dimaksud kita jangan menurunkan akreditasi. Kayak kegiatan-kegiatan kalian dibanyakin, atau mungkin kalian punya prestasi itu jangan lupa lampirkan sertifikatnya itu untuk penilaian dari jurusan kita gitu kan. Kalian bisa tanya lah, apa sih persyaratan biar akreditasi kita naik, kita tuh tanpa dukungan kalian tuh nggak bisa, pasti dengan dukungan kalian. Nah itu pengaruh sekali ke dunia kerja itu. Terus juga biasanya IPK ya, biasanya ada yang mempersyaratkan IPK tuh minimal 3, ada yang mempersyaratkan IPK itu 3,25 gitu. Nah mungkin kalian juga bisa inilah ya. Makanya saya juga bilang akademik itu penting, karena apa? Ya mau nggak mau di dunia kerja itu ditanyain gitu kan. Itu jadi mungkin yang masih ada waktu untuk memperbaiki itu, saya akan perbaiki minimal 3. Ada yang minimal 3, ada yang minimal 3,25 gitu. Itu kemudian biasanya prestasi, atau mungkin kalian punya prestasi apa, atau jadi jabatan di organisasi juga itu mempengaruhi juga. Ya, makanya kalian coba untuk memulai aktif aja gitu kan. Gitu. Terus usia itu mempengaruhi ya. Terus kalian ikut fresh graduate ya, berarti kalian harus usia fresh graduate. Biasanya 2 tahun dari kalian lulus itu fresh graduate. Nah kalau setelah itu mungkin itu nyebutnya udah experience hire
Itu kalau experience hire biasanya requirement-nya itu persyaratannya itu bisa di apa, dia punya sertifikat ahli apa, terus dia punya sertifikat, kalau misalnya lebih ke sertifikat sih, atau dia punya pengalaman di bidang apa, misal contoh di pembangunan jeti atau struktur engineer atau planner atau apa, itu juga mempengaruhi. Jadi pengalaman sebelumnya. Mungkin itu ya. Jadi mungkin yang penting tadi mungkin ya dari apa, eh, IPK itu mempengaruhi, terus pengalaman organisasi atau dari prestasi itu juga mempengaruhi, terus dari akreditasi juga seperti itu. Mungkin gitu ya, Khairi ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya atau ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin nggak ada ya. Mungkin saya berterima kasih sekali kepada kawan-kawan yang ada dapat yang ingin bertanya. Kepada dapat dipersilakan. Oke Bang, baik izin ya Bang. Sebelumnya perkenalkan saya Dapot Stanggang dari Angkatan 23. Aku ingin bertanya nih Bang, kalau untuk contohnya sertifikat K3 tuh berlaku nggak Bang untuk untuk diskualifikasi kita yang first graduate ibaratnya untuk di dunia kerja Bang? Makasih Bang. Oke, untuk sertifikat K3. Untuk sertifikat K3 itu biasanya kondisional gitu ya. Jujur saja untuk saat ini saya nggak punya sertifikat K3 gitu. Tapi eh, itu bisa berfungsi di beberapa industri kalau punya sertifikat K3 umum. Terus juga bisa berfungsi kalau seandainya apa, posisi yang kamu ambil adalah ahli K3 umum, itu bisa berfungsi sekali gitu. Contoh misal di migas kamu di ahli K3 umum atau ahli K3 konstruksi atau ahli K3 apapun, itu sangat berfungsi gitu ya. Biasanya untuk awal itu ada ahli muda ya, ahli muda, kemudian ahli media, kemudian ahli utama ya, seperti itu. Nah, ya, itu kondisional, tapi jujur aja untuk saat ini saya juga nggak ada sertifikat ini ya, sertifikat K3 umum ya, tapi untuk training K3 saya ada. Jadi saya punya training ISO 14001, kemudian saya ada training quality untuk terkait ISO 9001, kemudian saya ada yang terkait apa ya, environment ya, jadi ISO 45001. Jadi saya punya itu. Untuk K3 umum saya nggak punya, tapi itu kondisional. Jadi kalau kamu pengen di apa, posisi sebagai HSE, safety environment, kamu harus punya sertifikat K3, minimal K3 umum. K3 umum itu paling basic tuh. Tapi biasanya ada yang lebih spesial, itu lebih ke apa, K3 konstruksi atau K3 apa gitu. Itu banyak gitu. Jadi kondisional ya, tergantung posisinya di mana gitu. Ya, oke. Baik Bang, makasih Bang. Baik, terima kasih. Mungkin dapat cukup ya dapat. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali dapat? Cukup Mbak. Oke. Nah, mungkin dari kawan-kawan kita cukupkan saja pertanyaannya ya, karena menurut Puja itu sudah lebih dari cukup, karena kawan-kawan juga kan pertanyaan juga kan sangat-sangat keren kan pertanyaannya. Mungkin Puja juga ingin berterima kasih kepada Bang Fazrul karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawan HMTS. Mungkin Puja
mungkin akan sesi civil talk ini akan kita tutup. Mungkin saya Puja alihkan ke Medira Silvana selaku pembawa acara. Terima kasih. Baik, apa suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Karena kegiatan dari Civil Talk sudah selesai, sebelumnya terima kasih banyak kepada Bang Fazlul selaku narasumber serta moderator yang telah memandu kegiatan pada malam hari ini, dan teman-teman yang telah bisa berpartisipasi dengan semangat untuk dapat hadir menimba ilmu di sini. Semoga apa yang telah disampaikan Bang Fazlul dapat menjadi suatu bekal untuk kita ke depan, suatu ilmu yang dapat bermanfaat untuk kita di kehidupan lebih lanjut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin izin kok sebelumnya bisa foto bareng dulu buat kawan-kawan on cam dulu semuanya. baik, mungkin mau sebelumnya ada sedikit closing statement dari Pak Wakahim kita. Silakan untuk Wakil Ketua Himpunan HMTS, dipersilakan. Oke, baik. Mohon izin Bang dan kawan-kawan semuanya. Sebelumnya mohon maaf Bang kalau forum kita malam ini sedikit kurang kondusif. Terus ya karena dari kami juga kawan-kawan 23 ini masih lagi digempur sama laprak gitu Bang. Jadi makasih ya buat Abang yang udah mau nyempetin waktunya. Dari kami mohon maaf juga apabila dari awal hingga akhir masih ada yang kurang dari kami. Harapan kedepannya semoga apa yang udah kita bangun hari ini, komunikasi kita bangun hari ini bisa berkelanjutan untuk kedepannya. Dan terus kemudian izin juga Bang, kami mau mengabarkan juga HMTS nanti ada agenda besar itu Confess Civil Engineering One Week Festival. Itu insya Allah nanti akan dilaksanakan di antara bulan September ataupun Oktober nanti. Itu sama juga nanti ada agenda milad HMTS juga Bang. Gitu. Itu saja dan harapan nanti setelah kegiatan ini mudah-mudahan terjalinnya silaturahmi antar kita baik dengan angkatan 22, angkatan 23 dengan Abang. Semoga apa yang dah kita dengarkan dari Abang bisa jadi membuka wawasan juga buat kami. Kedepannya bisa planning nanti arahnya setelah jadi ST ini nantinya arahnya akan kemana seperti itu. Sebelumnya sekali lagi kami ucapin terima kasih banyak buat Abang dan kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan baik dari persiapan sehingga sampai detik ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ali selaku Wakil Ketua Himpunan. Mungkin untuk Bang Fazlul bisa memberikan sedikit closing statement untuk mengakhiri kegiatan Civil Talk kali ini. Kepada Abang dipersilakan.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga pada teman-teman yang udah hadir sampai apa jam sekarang ya, 9:30. Terima kasih, mungkin apa ya, teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang bisa teman-teman jadikan bekal untuk kedepannya. Gimana teman-teman bisa nanti apa planning kedepannya akan kemana gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti juga kita akan ketemu di apa ya, posisi teman-teman udah pada settle semua ya gitu ya. Nah, maksud saya di sini ya saya eh, ngasih apa ya, sebuah insight lah ya untuk kalian agar kalian tuh punya tujuan nanti ke depannya, dan kalian jangan menyerah ketika sesuatu itu berat untuk dijalani gitu. Itu karena saya juga di posisi ini tuh menjalani hal-hal yang sangat berat gitu kan, tidak instan gitu. Apalagi kita tahu kita dari universitas daerah Bangka Belitung gitu kan, yang orang pun nggak tahu gitu. Banyak orang yang nggak tahu tuh apa terkait universitas kita itu. Tapi menurut saya kalian tidak jangan jangan merasa minder atau apapun, kalian jalani aja, lewati aja, jangan dengerin kata orang. Pokoknya jalan aja untuk mencapai tujuan kalian gitu ya, gitu ya. Jadi bodo amat aja kalau ada orang ngomong negatif terkait teman-teman, yang teman-teman bisa menjalankan itu sesuai tanggung jawab teman-teman seperti itu ya. Mulai di planning dari sekarang, jalani semuanya, jangan merasa berat, laprak juga selesaikan ya. Jangan merasa ini hal yang apa sangat sangat membebani kalian, karena ini akan kalian rasakan juga di dunia kerja nanti gitu. Itu ya mungkin closing statement dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada malam ini. Mungkin saya doakan teman-teman punya apa, jalan yang baik untuk kedepannya. Terima kasih ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang telah menyempatkan waktu untuk malam hari ini.